Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa teman-teman kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah ya. Ya, saya ucapkan shalom untuk semuanya. Dan hari ini adalah hari terakhir ya untuk Daikom, ibadah Daikom. Oleh karena itu, mari sediakan waktu kita siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita siapkan waktu kita mau bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, bagi setiap teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah, mari kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai dengan ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan Yesus. Engkau menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Sampai kami bisa tiba di tempat ini Tuhan dengan tidak kekurangan apapun Tuhan Yesus. Maupun teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini Tuhan ikut juga bergabung untuk menikmati ibadah ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan Yesus, lawat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi kami bisa menikmatinya dan kami bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Segala intervensi kegelapan Tuhan yang coba untuk mengganggu ibadah ini Tuhan, kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom kembali teman-teman. Shalom. Iya. Siapa yang ingat tema kita hari ini? Hidup untuk berubah. Ya, kita hidup untuk berubah. Kita tahu kita ada dan kita diciptakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita dipilih. Haleluya. Saya sambut teman-teman untuk bangkit berdiri. Woo! Kita dipilih. Kita dipakai Tuhan untuk menyenangkannya. Haleluya.
Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Ya, acara selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan talking kepada Ibu Lulu. Saya berikan waktu dan kesempatan. Ya, Shalom Daikomers. Kita kembali lagi nih di acara cooking. Hari ini hari yang luar biasa karena hari ini adalah ibadah terakhir Daikom di tahun 2020. Nanti kita akan bertemu lagi di tahun 2021 ya. Tapi hari ini spesial kenapa? Karena semua acara Daikom ada hari ini. Tadi ada praise and worship, sekarang cooking. Nantikan yang selanjutnya ya. Nah, hari ini kita akan masak. Namanya adalah egg mentai rice with kani and smoked beef. Ya, dari namanya aja nih udah nama kekinian ya. Nah, oke, susah ya Pak. Oke, nah mentai. Biasanya ini sekarang ini orang makan mentai itu taunya salmon mentai. Oke, nah sebenarnya bumbu mentai itu asalnya dari Jepang. Itu dari mentaiko bahasanya. Nah itu apa sih yang dipakai? Itu adalah telur ikan. Telur ikan apa? Telur ikan kod atau ikan polak ya. Tapi kalau karena di Indonesia ini jarang, jadi dipakainya adalah tobiko biasanya. Nah, karena kita tidak semua bisa makan itu, hari ini kita benar-benar daikomin banget nih ya. Jadi memang kalau daikom itu menyajikan masakan yang gampang kok. Kalau bisa dicari ini di minimarket gitu ya, di pasar juga bisa dicari bahan-bahannya. Oke, langsung saja ya. Nah, kalau kita lihat nanti pertama tapi nasinya nih kita mau bikin nasinya itu biasanya nasi putih aja bisa atau nasi yang dikasih bumbu gitu kan kalau benar-benar mentainya. Nah hari ini nasinya nanti saya bikin butter rice aja digoreng, jadi cuma nasi putih butter ya itu nanti digoreng lalu dibikin kayak nasi goreng lah ya, lalu dikasih kaldu jamur lalu dikasih garam sedikit, udah itu aja, gampang banget kan, kalian bisa coba itu. Terus kemudian yang kedua kita bikin telurnya, egg mentainya. Bagaimana cara bikin telurnya? Telurnya adalah nanti kita kocok nih, seperti ini. Ya, nanti kita kocok. Kenapa sih kita harus bikin dia agak sedikit berbusa? Biar dia jadi kayak fluffy gitu ya. Nah, gunakan sedikit minyak yang banyak. Kenapa? Minyak lebih ya, bukan banyak berlebar banget sampai ketutup telurnya, bukan. Tapi lebih sedikit. Kenapa? Biar dia lebih berngembang gitu. Nah, nanti kalau udah setengah matang, matikan apinya lalu mulai dikocok-kocok, nanti dia akan hasilnya lebih cantik ya. Nanti kita kasih lihat hasil akhirnya seperti apa pas penggorengan telurnya. Oke, nah setelah udah jadi nih eggnya, lalu kita bikin saus mentainya. Tentu saus mentai itu terdiri dari apa sih? Ini ada mayones ya, digunakan mayones. Nah mayonesnya mayones biasa aja sebenarnya, cuma kan mentai itu memang teksturnya itu dia adalah creamy, gurih dan agak pedas sedikit. Nah kita pakai nih kalau mau gampang, sekarang mayones itu ada mayones pedas ya. Nah tapi kalau mau lebih pedas lagi bagaimana? Caranya nanti kita akan pakaiin chili powder ya. Terus kemudian nanti untuk awalnya dasarnya pertama ya itu bawang bombay dan bawang putih, tapi ini kan mentah nih, jangan terlalu banyak, itu cuma untuk taste aja. Lalu kita kasih cuka sedikit. Nah itu kita bisa fermentasi sekitar 5-10 menit. Tapi kalau langsung juga bisa. Nah langsung kita tambahkan setelah kasih bawang bombay bawang putih sedikit-sedikit aja, lalu kita masukin mayonesnya. Nah kita aduk semua. Lalu nanti kalau misalnya kita nggak punya mayones pedas gimana? Punya mayo biasa aja, gampang. Lalu kita kasih sambal saus tomat ya, saus tomat sama saus sambal ya, dicampur sesendok mayonesnya 2 sendok. Lalu kemudian saya biasa kasih kaldu jamur sedikit. Nah kita aduk lalu rasain dulu. Kalau memang itu rasa sudah sesuai dengan seleranya Daikomers, udah itu adalah rasa yang digunakan untuk saus mentai. Nah nanti waktu kita mau plating juga sama, isinya adalah karena yang khususnya nih hari ini kita pakai ada kani sama smoked beef. Jadi nanti nasinya itu butter rice di paling bawah, di paling dasar. Lalu kita taburin kani sama smoked beefnya, lalu di atasnya egg-nya, telurnya itu, lalu kita taburin dengan bumbu mentai. Nah nanti itu terakhir kalian akan lihat bagaimana cara platingnya ya. Lalu setelah itu nanti kita torch, kita harus torch ini ya, kita harus gunakan torch, kita panasin pakai api di atasnya. Kenapa? Biar flaming itu di atasnya ya, jadi nanti bumbu mentainya lebih kelihatan lebih cantik ya. Setelah itu kita kasih garnish di atasnya itu, kita kasih parsley dikit ya, kita kasih parsley dikit, lalu kita kasih nori. Nah kalau ada yang suka biar cantik juga kasih wijen, tapi malam ini kita nggak pakai wijen. Seperti itu, gampang banget kan? Nah sekarang saya akan mulai masak.
Teman-teman Daikom yang lainnya seru banget nih. Mereka lagi mau ngapain ya? Ternyata mereka mau games. Ya, gamesnya sekarang onsite. Kategori Daikom ada di sini. Yuk silakan. Bunda. Oke, salam Daikomers. Langsung aja kita mau main games. Kita bagi kelompok ya. Hitung 1, 2, 1, 2. Nanti grup 1 sebelah sini, grup 2 sebelah sana. Yuk langsung dari Koswandi. 1. Gaby. Riki main? Enggak? Enggak. Oke. 1 sebelah sini. 2 sebelah sini. Permainannya gampang. Ya. Permainannya gampang. Ini 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, enggak apa-apa. Ini permainannya dimainkan oleh 4 orang. Jadi satu nanti boleh bergantian. Boleh bergantian ya? Oh gitu. Oke, baik. Permainannya adalah pesan berantai. Gampang sekali sih, tapi dengan gerakan 4 orang. Jadi nanti saya akan memberikan clue kepada orang pertama. Orang pertama akan memperagakan gerakan dari clue yang saya beri. Terus orang kedua, silakan diambil. Orang kedua mencatat dari jawaban dari yang diperagakan oleh orang pertama. Ya. Tapi tidak boleh berkomunikasi. Tidak boleh berkomunikasi. Orang ketiga kembali memperagakan jawaban yang telah ditulis. Orang keempat menjawab pertanyaan. Mengerti? Enggak, hanya orang kedua pegang. Orang pertama memperagakan gerakan dari clue yang saya berikan. Orang kedua mencatat clue tersebut, berikan ke orang ketiga. Orang ketiga memperagakan gerakan dari clue yang dicatat oleh orang kedua. Orang keempat menjawab dari clue tersebut, ya. Tidak boleh bersuara. Kalau seandainya orang pertama memberikan gerakan, orang kedua hanya boleh mencatat. Tidak boleh nanya, apaan sih? Ini benar gak? Enggak boleh. Ya? Mengerti? Oke, kita mulai ya. Konsentrasi. Orang pertama, silakan maju ke sini. Orang pertama, oke, orang pertama, sweet dulu. Soalnya clue satu, grup 1 dan grup 2 clue-nya berbeda. Oke. Yang menang, jadi saya punya 2 clue, yang menang boleh memilih. Oke. Memilih duluan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Kadin menang? Sini, Dok. Berarti pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2? Nomor 2. Gaby. Kadin nomor 2. Gaby 1 ya. Oke, siap. Ingat ya, tidak boleh bicara. Ada clue-nya, ini clue-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. Tiga suku kata. Waktunya 1 menit ya. Ya, satu kalimat 3 suku kata. 1 kalimat 3 suku kata. Apa? Gak boleh. Oke. Orang kedua mulai mencatat. Stop, orang pertama selesai. Orang kedua mencatat.
lanjut. Orang ketiga nggak boleh lihat ya. Orang keempat nggak boleh lihat. Orang keempat pada belakang. Orang keempat pada ke belakang. Nggak boleh. Gaby nggak boleh pakai itu. Oke, nggak boleh ngomong. Roma, peragakan. Ya. Waktunya 1 menit. Enggak. Udah. Oke. Oke. Oke, 15 detik lagi. 15 detik lagi. Oke, selesai. Orang keempat silakan menjawab. Orang keempat. Sini maju ke depan. Orang keempat maju ke depan, silakan menjawab. Apa jawabannya, Alfa? Bebek mandi di danau. Perangkap tikus. Jawabannya ya, Kak Dina, bebek mandi di ember. Terus, hampir. Martin harus jawabannya kepiting menjepit bantal. Oke. Oke. Ganti posisi boleh? Ganti posisi boleh? Ganti posisi. Oke. Ya. Kertasnya boleh disobek, kertasnya boleh pakai halaman yang kedua. Siap? Orang pertama maju. Kamu buat apa kertas? Gak boleh? Buang. Iya. Oke. Sweet. Silakan, Kak Aci pilih. 3 atau 4? 4. Oke, Kak Aci 4. Kamu mau nggak mau 3? Oke, nomor 4, 3. Kak Aci nomor 4. Orang keempat silakan menghadap belakang. Nggak boleh dong. Oke, siap? Mulai, 1, 2, 3. Gak usah ngomong, Alfa. Oke, selesai. Oke, orang kedua silakan teruskan ke. Diterus. Gak ada tinta. Pinjam. Boleh pinjam spidolnya dari grup sebelah.
Oke. Roma, boleh pinjam? Enggak apa-apa. Ini enggak cepet-cepetan kok. Enggak cepet-cepetan. Ini bener-beneran. Oh, silakan orang kedua diteruskan ke orang ketiga. Udah, boleh, silakan. Ya. Gaby nggak boleh ngomong. Gaby nggak boleh ngomong. Udah? Sini, silakan berdiri sini, kita tunggu. Udah belum? Tadi siapa yang menang? Oh, oke. Jawab apa? Kuda menendang bola. Banteng berguling-guling. Oke, jawabannya yang betul adalah grup 2. Kuda menendang bola. Kerbau guling-guling di kasur. Kelinci. Kok bisa kerbau? Oke. Sekali lagi ganti orang, boleh? Oke. Ganti posisi, udah benar nih orangnya, formatnya udah benar? Oke. Orang pertama? Ada pulpen nggak? Orang pertama silakan maju untuk sweet. Ya, Ical dengan Martin silakan sweet. Oke, yang menang? Ical. Pilih. Mau yang mana? 5, oke. Martin mau nggak mau yang 6. Oke. Nomor 6. Oke. Oke. Iya, nomor 6. Mau nggak mau kamu nomor 6. Ngambil, kamu nggak punya pilihan. Oke, siap. Siap. Oke, dimulai dari sekarang. Ke Martin, silakan. Ical, silakan. Oke, selesai. Orang kedua silakan kasih ke orang ketiga.
Udah. Martin nggak boleh lagi kasih tahu. Nggak boleh. Udah. Martin sama Ical udah nggak boleh lagi kasih tahu. Oke, dijawab. Orang ketiga, silakan dijawab dari sekarang. Gaby nggak boleh dikasih tahu lagi. Gaby udah selesai tugasnya. Gaby sama Alfa tugasnya udah selesai. Udah. Alfa nggak boleh lagi. Tugasnya udah selesai. Oke, selesai. Waktunya selesai. Selesai. Mari. Udah. Udah. Ayo Kadin. Kadin jawabannya apa Kadin? Kadin jawabannya apa? Singa kepanasan berenang. Kucing berjemur di pantai. Aji jawabnya. Bebek berjalan, habis itu dia lompat, habis lompat kecapean, dia goreng bakso, terus udah dimakan. Semut berlompat-lompat di atas panci. Semut melompat-lompat di atas panci. Oke, udah selesai ya. Dari semuanya yang menang adalah kelompoknya Kak Marten. Cuma satu tadi, kuda menendang bola. Nah itu aja yang tahu. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Haleluya. Luar biasa ya permainannya. Pasti teman-teman yang ada di rumah juga pengen ikut-ikutan ya, tapi belum saatnya. Tahun depan ya, tahun depan masih ada. Oke, ya. Selanjutnya kita akan menyembah dan memuji Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Dia lewat pujian kita, lewat penyembahan kita kepadanya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu.
Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua itu karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa membalas kasih setia-Mu Tuhan dengan menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kembali katakan, Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari katakan, Kau hiasi kehidupanku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ada saat ini,
mau terus mengiring Engkau Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kita mau terus menyembah Dia. Haleluya. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiring-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan harapanku Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Katakan mengiring-Mu, haleluya. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan takut bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, mengiring-Mu Tuhan. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pujian, penyembahan kami yang kami sudah naikkan Tuhan. Lawat kami terus Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan Yesus. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan Yesus. Lawat kami terus Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk diberkati. Haleluya. Amin. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Shalom Daycomers. Daycomers, saat ini kita akan masuk di dalam sesi secangkir teh madu. Daycomers masih ingat apa? Saat berbincang dan berpikir tentang hidup masa mudaku. Yes, Daycomers malam ini juga hadir nih di tengah-tengah kita, yaitu Pastor Sius, teman berbincang kita pada malam hari ini, sekaligus akan memberikan atau membagikan sesuatu yang tentunya yang akan membuat akan menjadi berkat dan inspirasi untuk setiap Daycomers ya. Nah, langsung aja Shalom Pastor. Ya, Shalom. Daycom dimanapun berada, Shalom semua ya. Semua. Ya, Shalom. Baik Pastor sehat? Iya, puji nama Tuhan sehat. Ya. Ya, Pastor, biasanya kalau secangkir teh madu nih identiknya sama seruput secangkir teh madunya dulu nih Pastor. Ya. Harus didengar itu seruputnya. Iya, boleh Pastor, aku tuang dulu ya. Boleh. Nah, maaf yang di sini lihat aja ya. Nanti baru kita makan bersama-sama. Iya, Daycomers yang di rumah juga boleh kalau mau siapkan teh sama cemilan ya, Ya, Pastor. boleh. Oke, ya Pastor, secangkir teh madu, seruput yuk. Iya. Oh, diseruputin dulu ya. Iya dong, Iya. Pak. Mari Daycomers, maaf. Mari Daycomers. Wah, kayaknya dari bunyi seruputnya luar biasa nih pembahasan kita pada malam hari ini Daycomers. Ya, silakan Kak Gebi. Iya Pastor, kita langsung aja ya Pastor. Boleh. Karena berhubung waktu ya Pastor. Ya. Nah jadi ada dari beberapa Daycomers yang sudah mengajukan pertanyaan. Ya. Dan sudah dirangkum pada malam hari ini. Ya, boleh. Oke, pertanyaan yang pertama. Saya langsung bacakan, bagaimana seharusnya seorang Kristen mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lampau? Bagaimana? Bagaimana seharusnya? Seharusnya. Seharusnya. Ya, berarti yang tepat ini yang benar betul, ya. yang Oke. benar. Seorang Kristen atau orang setiap kita percaya. ya, orang percaya mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa di masa lampau. Oke. Mungkin langsung saya jawab ya. Boleh Pastor. Prinsipnya Daycomers, jangan sampai kita menyalahkan diri kita, menyiksa diri kita, ya. Kemudian kita membuat kita akhirnya tidak menjadi orang yang tidak berarti. Karena didapati bahwa ada orang dikarenakan bentuk penyesalan akan perbuatan dosanya di masa lalu, itu dia menyiksa dirinya. Iya. Gitu loh. Nah, menyiksa diri itu bukan solusi untuk keluar dari dari masalah di dosa masa Dosa lalu di masa lalu. ya. Jadi kita harus ingat baik-baik. Dan untuk itu kita mengerti kalau memang demikian tidak boleh, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau di dalam kita merenungkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Bisa Kak Gebi baca? Boleh. Ya, silakan. 1 Yohanes. 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Oke.
Demikian firman Tuhan, Ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, Ya. sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Luar Sebenarnya intinya di situ mengaku aja deh. Iya dong. Iya, benar. Ya, jangan tutupin hal itu dengan menyiksa diri, ya, membuat diri itu menjadi objek penderita, ya. Yes. Karena itu tidak memberikan jalan keluar dan itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tapi firman Tuhan buka jalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya udah mengaku. Ya, jangan sampai kita menganggap bahwa kita tidak berbuat dosa kok. Itu juga menipu Iya. gitu loh. Kenapa? Karena memang semua manusia ini sudah jatuh ke dalam Dalam dosa. Mau siapapun dia gitu loh. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, saya adalah manusia berdosa. Iya. Seperti itu. Nah, cuman yang terpenting di sini menjadi yang perlu digarisbawahi, yang Iya, menjadi perenungan bagi setiap kita itu adalah kita harus mengaku. Nah, yang kedua bisa coba baca dari Yohanes 8. Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 hingga ayat 36. Kita cepat aja, ringan kan? Namanya secangkir teh madu. Iya. Gitu loh. Madu itu enggak berat, ringan dia. Ayat 36 sampai 38. 30 sampai 36. Oh, 30 sampai 36. Iya, Yohanes 8. Ya. Oke. Demikian firman Tuhan, Iya. setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Betul ya Pastor yang ini ya? Betul. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Kalau yang tadi pertanyaan kan dia belum benar-benar merdeka kan, iya, dia masih terhantui. Iya. Ya. Oleh sebab itu hal yang kedua yang harus kita lakukan apa? Tetap dalam firman. Setelah kita mengaku bahwa kita ini adalah orang berdosa, pernah kita buat kesalahan di masa lalu, ya, dan mungkin kita sulit sekali lepas itu, ya sudah datang mengaku sama Tuhan. Setelah itu, setelah Tuhan terima, kan Tuhan bilang, aku akan mengampuni, menyucikan. Udah selesai itu, mengampuni, menyucikan, sudah selesai. Nah, namun di sisi lain langkah kita untuk tetap supaya kita bisa menjadi orang percaya yang diinginkan oleh Tuhan, ya udah tetap dalam firman. Nah, tujuan tetap dalam firman ini apa? Nah, di situ dia bilang, kalau kamu tetap dalam firman, maksudnya kamu tetap itu berdiri, ya membaca, merenungkan firman Tuhan, terus berjalan sesuai dengan firman, Melakukan mengerti firman, ya kan? Kamu akan menemukan yang namanya kebenaran. Nah, kebenaran yang nanti kamu temukan di situ adalah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu siapa? Ya pribadi Yesus itu, gitu loh. Jadi kalau kita sudah seperti itu, wah, nggak usah lagi kita terhantui dengan masa lalu kita. Iya, seharusnya karena ada jaminan. Ya. Nah, langkah yang ketiga, coba Kak Gebi baca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 7 Mazmur 103 ayat 7 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, Amin. panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Iya, jadi yang ketiga apa? Setelah kita mengaku, tetap tinggal di dalam firman-Nya. Yang ketiga adalah mengenal pribadi atau karakter Allah. Allah yang kita sembah,
Allah yang kepada kita, dia katakan bahwa datang ngaku, ya aku akan mengampuni dan sucikan. Allah itu seperti apa? Allah itu bukan Allah pendendam. Kalau kamu tidak datang mengaku, kamu akan menerima hukuman. Kamu akan menerima ganjarannya, kamu akan mengalami konsekuensinya. Tapi kalau seandainya kamu datang mengaku, dia itu tidak akan menuntut lagi. Ya, tuntutan yang dari Tuhan itu sejauh apa? Sejauh kita tidak datang ngaku sama Tuhan. Sejauh kita tidak menyelesaikan masalah itu. Sejauh kita cuma menyiksa diri aja gitu, seolah-olah kita kalau kita buat menderita diri kita, kita menyalahkan diri kita, menyakiti diri kita, mungkin kita pukul-pukul, kayaknya dosa saya diampuni gitu. Enggak begitu gitu loh. Tetap aja terhantui. Kenapa? Karena masalahnya dosa itu urusan kita dengan Tuhan. Dosa itu adalah masalah kita dengan Tuhan. Itu intinya. Akhirnya karena masalah kita dengan Tuhan, dia berdampak ya kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Oleh sebab itu cari dulu akar masalahnya. Kalau sudah begitu, ya udah selesai. Jadi kita mengenal pribadi dia. Makanya kan ada itu lagunya kan, sejauh timur dari barat kan. Iya, betul. Dia tidak bakalan tuntut-tuntut terus. Dia bukan pendendam. Dia adalah seorang ayah. Nah, satu lagi karakter atau pribadi dari Allah ini kita bisa lihat dalam kitab Yesaya. Coba lihat. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 25. Ini ayat kuncinya. 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Aku, dia bilang sama, ini kalau dengan Gaby loh, Gab, aku loh, ya, ingat kamu, aku. Jadi di sini sebenarnya Tuhan mau memberikan jaminan. Aku ini aku yang melakukan itu untuk kamu, ya, karena aku mengasihimu. Aku lakukan ini bukan kamu, bukan karena kamu. Ingat, dia bilang gitu kan. Aku lakukan ini bukan karena kamu, tapi aku loh yang mengasihi kamu. Berarti karakter Allah kita seperti itu. Untuk apa lagi kita terhantui dengan masa lalu? Yang penting kita benar-benar mengaku. Bahkan dosa sekeji apapun sekalipun, sekali lagi ya, dosa sekeji sekalipun dia akan mengampuni. Apapun itu dosanya. Coba bandingkan dengan kehidupan Paulus. Paulus itu sampai pembunuh dia. Dia menjadi pembunuh loh. Darahnya itu, tangannya itu tangan berdarah dia. Tapi coba bayangkan, dia bukan saja diampuni, tapi juga dia dipercayakan. Makanya dia bilang kan, sebenarnya saya ini nggak layak. Ya, tapi saya bersyukur saya dipercayakan. Kalau perbandingannya dengan kejahatan saya, ini sebenarnya saya nggak layak. Nah itu aja sih. Ya, Oke. Sebenarnya dari e-commerce ada di sini ya. Kalau siapa tahu gitu. Sudah, gitu. Semoga sudah terjawab ya, Pastor. Oke. Berdoanya begitu sih. Iya. Jadi kalau misalkan misalkan kita ingat nih, kayaknya kita pernah ngelakuin salah nih waktu itu, Pastor. Jadi ya udah nggak cukup ya, Pastor, cuma menyalahkan diri sendiri ya, dan itu bukan solusi. Tapi mengaku tetap dalam firman. Ya, kemudian mengenal pribadi karakter Allah. Ya, dan akhirnya di situ kita mengerti sekeji apapun dosa kita. Ya, pasti dia akan ampuni. Jadi jangan sampai bilang gini, aduh dosa saya ini sudah terlalu besar dan lama gitu ya, dan lama, nggak mungkin, nggak bakalan. Enggak deh, yang penting datang mengaku. Namun jangan sampai berulang-ulang gitu loh. Kalau sudah kayak begitu ya, makanya kan Tuhan bilang kepada perempuan yang melakukan perzinahan di Yohanes 8 ya. Ya udah, kalau memang begitu saya tidak akan menghukum kamu. Tapi ingat, kamu pergi dan jangan melakukan dosa lagi. Itu intinya sih. Mudah sih sebenarnya mengerti maksud Tuhan. Nah, kalau kita sudah seperti itu, benar-benar merdeka. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, pertanyaan yang luar biasa dan jawaban yang luar biasa juga. Ya, e-commerce, lanjut aja ya Pak. Boleh Kita langsung nih ke pertanyaan kedua. Saya rasa juga e-commerce yang sudah mendengarkan pertanyaan tadi pertama pasti sudah terjawab juga ya. Nah, ini pertanyaan kedua agak panjang sih Pak. Ya, boleh. Ya, jadi banyak yang bilang ketika kita sudah melakukan perubahan di dalam hidup secara permanen, kita akan mengalami pemulihan sejati yang dari Tuhan. Bahkan mujizat yang mungkin belum pernah kita alami. Apakah benar jaminan itu
ada, apakah jaminan itu benar adanya? Oh itu dulu ya mungkin ya. Iya Pak. Iya, jadi saya ingin klarifikasi dulu ini, konfirmasi ya. Yang dimaksudkan dengan perubahan permanen itu apa? Iya. Ya, itu. Iya, Kemudian pemulihan sejati itu apa? Gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau seandainya yang dimaksudkan di sini adalah perubahan yang terus-menerus terjadi, ya. Iya. Memang di dalam kekristenan atau di dalam firman Tuhan menjamin itu bahwa setiap kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semenjak itu ya perubahan demi perubahan menuju kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus itu terjadi. Ya, kita bukan nurun, kita naik. Gitu loh. Kita tidak flat juga, kita naik menjadi serupa dengan Kristus dan itu adalah rencana Allah. Tapi tidak berarti perubahan itu menjamin kita mengalami mujizat. Oh gitu Pak. Ya iya, coba lihat tokoh-tokoh iman. Nah itu Pak, soalnya biasa aku suka lihat juga nih orang-orang yang semakin taat gitu ya, hidupnya dekat dengan Tuhan. Tapi kok kayaknya malah makin dikasih cobaan-cobaan terus gitu Iya. Pak. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya Tuhan gitu? Ya itu ujian untuk menguji yang pernah saya sampaikan. Pengalaman yang kita alami, apakah itu pengalaman sulit atau kesulitan hidup, Iya. itu dijadikan Allah alat ujian kita supaya kita mengenal iman kita kepada Dia dan Dia pun melihat seberapa besar, seberapa kuat, seberapa berkualitas Iya. iman kita kepada Dia. Seperti itu. Tapi bukan berarti Dia tidak maha tahu. Iya. Ya, ini namanya ujian. Ya. Nah, ini. Jadi kalau ujian itu mau pintar sekalipun tetap anak itu ikut ujian. Iya. Ya sama dengan kita. Kamu kuat ya, tapi tetap kamu ikut ujian. Ya. Iya. Guru memberikan ujian, anak itu pintar. Bahkan mungkin guru buat garansi bahwa anak ini nggak bakalan tidak lulus. Iya, Tapi tetap aja diberikan ujian. Ya sama Iya. dengan kita. Itu pengertiannya sangat sederhana untuk mengerti bagian ini. Ya, jadi kalau kita mau bicara tentang apa tadi perubahan permanen, ya memang perubahan itu dia terus berlangsung. Iya. Ya, dia tidak boleh stuck karena kekristenan atau Kristen adalah perubahan. Yes. Ingat, Kristen adalah perubahan. Kalau kau bicara Kristen, berubah. Iya. Kalau kamu statis, itu bukan kekristenan. Karena Kristen berubah. Kan dia bilang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itulah inti kekristenan itu. Itu berubahlah kamu. Tapi bukan berarti pula menjamin 100% tanpa cacat kamu ya akan terus mengalami mujizat. Belum tentu, karena tokoh-tokoh iman lihat mereka mengalami pemulihan ya perubahan hidup. Ya, bagaimana mereka berbalik dari dosa kepada Kristus Yesus. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita baca di dalam rangkaian tokoh-tokoh iman, ada yang mengalami mujizat, tapi ada yang tidak. Bahkan ada yang digergaji. Iya, ada yang digergaji. So, kalau baca di situ ada yang dipotong. Iya. Jadi perubahan itu bukan alat jaminan untuk kita mengalami mujizat atau tidak. Tapi perubahan itu sebenarnya adalah jaminan untuk kita menjadi keserupaan dengan Kristus dan itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Itu harus kita mengerti. Nah, oke ya, gitu ya. Iya, pasti. Jadi jangan sampai kita bilang gini, saya sudah berubah, jadi saya harus mengalami mujizat gitu. Oh enggak. Tapi saya sudah berubah. Oh berarti saya akan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Itu benar. Berarti cara pandangnya harus diubah ya, Pastor. Ya, saya pikir itu. Oke. Ada lagi? Nah, ada lagi, Pastor. Ini masih Yang pertanyaan kedua. yang sama. Oh, Pertanyaan iya, yang sama iya, lanjutannya. iya. Borong dia. Dan ketika kita sudah mengalami pemulihan atau mungkin perubahan yang secara terus-menerus itu, Iya. apakah bisa seseorang itu jatuh lagi ke dalam dosa atau ada di dalam kejatuhan yang sama? Oh iya bisa. Makanya kan Alkitab itu selalu bilang waspadalah, hati-hatilah. Oh, jadi bisa, Pak? Bisa. Gitu, Kemungkinan itu bisa. Gitu loh. Kenapa, Pak? Kenapa bisa? Ya karena memang kita masih hidup dalam kedagingan kan. Iya. Potensi itu ada. Potensi Kita tadi. nggak bisa ini lepas menghilangkan ini. Ya, kehidupan buruk kita dulu. Memang benar-benar lupa, amnesia. Enggak. Makanya si Paulus dia bilang begini bahwa aku ya
berlari-lari menuju tujuan. Ya. Terus kemudian di situ dia melupakan apa yang ada di belakang. Kata melupakan di situ bukan berarti dia mengajak kita atau dia mendorong kita atau dia memberikan pengertian bahwa ayo kita sama-sama yuk amnesia. Enggak bisa. Kita ini manusia baik, ini manusia normal gitu loh, yang bisa mengingat masa lalu. Tapi kata melupakan di situ lebih kepada mengabaikan. Iya. Sekarang tinggal kita aja kuncinya. Iya. Kamu mau mengabaikan enggak? Tapi bagaimana caranya saya bisa mengabaikan? Ingat bahwa kamu manusia baru. Udah selesai. Ingat bahwa kamu tetap di dalam firman. Ya, kalau kamu sudah di dalam firman, kamu akan dibenarkan dan benar-benar merdeka. Gitu loh. Terus apalagi? Kamu mengenal pribadi Allahmu. Allahmu itu memberikan pengampunan. Jadi jangan kamu main-main dengan dia. Itu aja loh. Jadi dibutuhkan yang namanya kesadaran setiap kita. Ya, supaya apa? Supaya jangan jatuh lagi di dosa yang sama gitu. Ataupun jangan sampai ya jatuh dengan dosa lagi gitu loh. Ya, tapi apakah bisa jatuh? Bisa, karena memang kita masih hidup di dalam darah dan daging. Nah, itu kuncinya ya. Oke, Pak. Kayaknya pertanyaan yang ini masih sama pertanyaan, tapi kayaknya sudah terjawab tadi nih. Apa itu? Bagaimana cara kita benar-benar melakukan perubahan dalam hidup, atau mungkin bagaimana supaya kita nggak jatuh lagi tadi Pak ke dalam dosa yang sama itu Pak, iya, atau melakukan dosa lagi. Iya, saya mengerti. Sederhananya itu ada di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Coba baca. Atau ayat 2-nya aja deh. Ya, ayat 2 aja. Roma 12 ayat 2 ya. Iya, ini Kak Roma ini. Iya, ada nih orangnya ya. Iya. Harusnya Kak Roma yang baca ya Pak. Boleh KGB aja. Ya, Roma 12 ayat 2 demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya udah. Ya, kalau kita mau terus mengalami konsisten dengan dengan perubahan itu, 2, berubah. Berubah oleh apa? Pembaharuan budi. Berubah udah. Ya, bicara tentang berubah, ya hari Minggu saya ingat, hari Minggu kemarin ilustrasi saya adalah kupu-kupu. Ya, metamorfosis atau dalam kata Yunani metamorphoste. Iya. Transform. Jadi berubah bentuk. Secara detail itu perubahannya. Jadi jangan sampai, makanya kan coba lihat buah-buah roh itu. Itu detail itu. Jadi perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu detail. Jangan sampai kita bilang enggak, kelewat-kelewat. Enggak bisa, detail dia. Iya. Kenapa? Karena memang itu yang ada di dalam kuasa Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kepada Tuhan ya. Nah, itu berubahlah. Ya. Kalau kita berubah terus menyadari bahwa oh iya saya nggak boleh kembali lagi seperti dulu karena berubah itu ke depan. Gitu. Kalau tidak berubah mati. Ya. Kupu-kupu kalau nggak berubah dari telur ke ulat ke pompong terus selanjutnya mati dia. Iya. Untuk supaya dia sampai kepada kupu-kupu kesempurnaan itu dia harus berubah terus. Nah, kita kapan itu jadi kupu-kupu? Ya nanti dalam kemuliaan. Amin. Ya sekarang belum lah. Iya, sekarang ini masih dalam proses. Iya, proses betul sekali. Jadi seperti itu. Yang kedua, di situ bilang, ya jangan menjadi serupa dengan dunia. Udah. Maksudnya apa? Jangan kita menyerupai dunia, jangan kita ngikut dunia. Ya. Yang benar adalah dunia itu mendapat inspirasi dari kita. Jangan kita yang ikut dunia. Ya, dunia bikin apa ya kita ikut. Ya. Nah, dalam hal apa ini? Jangan sampai kita salah mengerti juga. Ya, tren mode kita tidak boleh. Bukan itu maksudnya. Maksudnya di sini adalah tatanan moral. Jangan kita ikutin tatanan moral dunia. Ya, orang Barat, orang Eropa bilang moral yang benar itu adalah kiss di depan umum gak apa-apa. Kita ngikutin lagi. Ya, itu nggak bisa. Kita nggak bisa menyesuaikan itu gitu loh. Mereka lah yang menyesuaikan. Dengan apa? Dengan kebenaran. Jadi dunia ini harus menyesuaikan dengan kebenaran. Itu loh. Jadi tidak serupa itu begitu. Karena kata serupa itu dia menggunakan kata Yunani skema. Ya, kita sudah sama-sama tahu kalau bicara tentang skema itu kan sesuai dengan pola asli itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan pola asli, jangan sampai kita sesuai dengan pola aslinya dunia. Tapi pola aslinya Tuhan. Udah 2 itu aja kok. Ya, kalau kita sudah seperti itu pasti deh kita akan konsisten di dalam perubahan itu sendiri. Dan kita menjadi berkat dengan
perubahan itu. Ingat, nah sebelumnya ini saya mau kasih ingat kepada Daikomers dimanapun berada, bahwa ada 2 orang ya yang tidak mungkin akan mengalami perubahan. Yang pertama adalah orang bodoh, yang kedua adalah orang mati. Ya, orang bodoh tidak mau, orang mati tidak bisa. Ya, bagaimana orang mati bisa berubah? Ya, kita minta, kita suruh, kita perintahkan, kita tendang sekalipun gak bakalan dia berubah. Iya. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa Memang berubah. tidak bisa berubah. Nah, orang bodoh apa? Tidak mau dia. Paksa kiri kanan, kasih firman bolak-balik. Nggak mau, memang karena dia nggak mau. Itulah orang bodoh. Ya, jangan jadi orang bodoh, dan tentu kita bukan orang mati. Oleh sebab itu berubahlah. Kenapa? Karena kita adalah orang benar. Nah, gitu ya. Oke, Pastor. Ya, jadi maksudnya potensi untuk jatuh dalam dosa itu pasti ada. Ada sepanjang di dunia ini, pasti ada. Mau siapapun dia. Tapi yang kita butuhkan itu kesadaran, Betul. berubah, Betul. dan terus menjadi serupa dengan Ya, Allah. betul. Yes. Mantap. Oke, Pastor nih kayaknya tehnya udah mulai dingin. Mungkin kita bisa seruput lagi kali ya, Pastor. Iya, sebelum lebih dingin. Sebelum lebih dingin ya. lagi ya. Bahkan sampai membeku Iya. ya. Karena ini AC ini ya. Iya. Boleh, Iya, boleh, Pastor. boleh. Mari. Mari Daikomers. Enak memang. Saya kalau minum itu dimanapun orang paling senang dengar saya kalau minum. Wis. Iya. Coba di zoom ya. Iya. Saya minum teh orang kira saya minum kopi. Padahal teh ya, Pak. Iya. Gimana itu? Dimanapun juga. Iya, silakan. Iya, ya Daikomers, kita lanjut. Ini juga pertanyaan yang terakhir, Pak. Iya, puji Tuhan sudah terakhir. Iya. Apakah manusia bisa melakukan pembaharuan diri dan iman dengan kekuatannya sendiri, atau harus ada campur tangan Tuhan? Udah jawabannya simpel. Tidak mungkin sendiri. Tidak mungkin sendiri. Harus ada campur tangan, Tangan Tuhan. Tuhan. Iya. Kenapa? Ada 2 hal. Bicara tentang apa tadi? Yang pertama, bisakah manusia apa tadi? Coba baca pertanyaan. Oh, apakah manusia bisa melakukan pembaharuan diri Nah, dan bicara iman? tentang pembaharuan diri dulu. Pembaharuan diri. Ya, tidak mungkin. Harus ada campur tangan Tuhan. Yang tadi di dalam Roma 12 Ya. itu. Nah, kalau kita baca di ayat 1 dan 2, di situ jelas. Ya. Oh, oke. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Iya. Jadi dia begini, susunannya begini. Berubah oleh pembaharuan budi. Jadi pembaharuan budi ini dibaharui dulu. Iya. Pikiran kita itu dibaharui dulu. Nah, kata dibaharui pikiran ini bukan berarti kita berubah kayak seperti enggak baik menjadi baik. Enggak. Tapi berubah di sini lebih mendasar. Maksudnya apa? Pikiran kita ini digantikan dengan pikiran Kristus. Iya. Berubah yang dimaksudkan itu gitu loh. Jadi benar-benar bukan lagi pikiran kita yang ada di otak kita ini. Yang ada adalah pikiran Kristus. Nah, pikiran Kristus yang seperti apa? Ya udah. Ngenyamin aja. Baca dan kemudian pelan bulat-bulat ini firman. Karena pikiran Kristus ada di firman. Ada di dalam, baru dengan modal itu kita berubah. Iya. Ya. Nah, pikiran kita digantikan dengan pikiran Kristus itu bukan usaha kita. Di ayat 1 dia bilang, demi kemurahan Allah. Berarti apa? Karena kemurahan Allah. Berarti di sini menunjukkan apa? Ada campur tangan Iya, Tuhan. udah. Iya, jelas kan begitu? Jelas, Nah, jelas. yang kedua tadi apa lagi? Nah, ini Pak, Bukan hanya itu. pembaharuan, apakah manusia bisa melakukan pembaharuan diri? Tadi sudah. Sudah. Dan iman. Nah, ini iman. Ini Pembaharuan iman, Pak. pembaharuan iman. Sama. Ya, tidak mungkin karena kalau kita baca di dalam Yohanes 8, coba baca. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15. Ayat 16. Ini 2 ayat lagi ya, kita selesai. Kita mau makan. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Tuh, garis bawahi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi Tetapi aku yang memilih kamu. Berarti campur tangan Allah. Di dalam hal apa? Iman. Yes. Sama sekali kita tidak punya kekuatan untuk memilih ini Allah saya, ini bukan Allah saya. Enggak bisa. Itu ada campur tangan Allah. Makanya kalau seandainya Gaby dan teman-teman Daikomers ini diselamatkan, bersyukur deh. Bersyukur ya ampun Tuhan. Iya, Pak. Ya, dimanapun Daikomers kalian berada, lebih baik bersyukur. Ya.
Jangan sampai kalian tidak bersyukur. Benar-benar penuh kesadaran bahwa ini karena campur tangan Tuhan. Penduduk bumi ini kurang lebih ada 4 miliar ya. Kalau nggak salah kurang lebih. Pak. Kurang lebih ada 4 miliar. Nah, saudara itu salah satu yang dipilih. Saudara salah Luar satu biasa. yang dicabut oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Ya, saya mau tanya, kita kalau jalan di Taman Anggrek, Iya, Pak. ya, tapi sebelum masa pandemi, So- kita jalan di Taman Anggrek, ya, terus kemudian kita kelepas, mungkin kita berdua terus kelepas, di mana? Coba cari setaman Anggrek itu, Aduh, Iya. pusing deh, Pak. nggak mungkin, ya. Akhirnya apa? Alih-alih kita pergi, ya, ke resepsionis, Iya. ya kan? Tolong dong, manggil nama teman saya, namanya ABC, pakai baju apa? Seperti itu. Iya. Saya tunggu di mana, gitu Iya. loh. Saking tidak mungkin, gitu loh. Ya. Nah, Allah beda. Ya. Kita pakai seperti itu, Allah cuma lihat aja, dia kenal ini kamu, udah dia ambil. Iya. Nah, dari seantero orang-orang yang ada di dalam bumi ini, salah satunya kita diambil untuk menjadi umatnya. Dipilih. Betapa bahagianya enggak. Makanya bersyukur deh. Bersyukur, gunakan hidup baik-baik ya. Yes. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam Efesus. Nah, ini ayat terakhir. Setelah itu kita berdoa. Iya, Pak. Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya, Pak. Iya. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu bukan, dia ulangi 2 kali dalam bahasa yang berbeda, tapi sebenarnya dia penekanan pemaknaan. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jadi kamu jangan bangga deh. Iya. Jadi jangan kamu sok-sokan bahwa kamu menjadi umat Tuhan itu karena kamu, bukan. Ya, tapi melalui iman. Siapa yang kerjakan? Tuhan yang buat. Ya, oleh sebab itu dimanapun kita berada, ayo deh, Iya. ya, gunakan hidup ini sebaik mungkin. Ya, karena kita tidak tahu kapan waktunya untuk kita. Iya. Dan gunakan waktu ini juga untuk memperkenalkan Kristus, ya, kepada orang lain atau orang lain kepada Kristus. Ya, puji Tuhan kalau seandainya dia bertobat. Yes. Ya, dan itulah misi kita ada di Iya. dunia ini. Ya, bukan memberitakan tentang kekristenan, tapi memberitakan tentang Kristus. Iya. Dan jangan pernah lupa, setiap engkau yang sudah ada di dalam Kristus, ya, engkau harus mengalami perubahan. Karena Iya. Kristen adalah perubahan. Oke. Haleluya, luar biasa. Saya rasa sudah terjawab semua, Pastor. Ya, Pertanyaan mudah-mudahan. pada malam hari ini. Ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan begitu. Tapi kayaknya pasti sih ini sudah terjawab, Pastor. Oke. Sangat terberkati. Daycomers, Pastor dan Pastor juga, kita sudah ada nih di akhir dari acara pada malam hari ini. Baik, baik. Tapi sebelumnya dari tadi ini ada yang wangi-wangi ya, Pastor. Kayaknya kita Iya, mau makanya. lihat dulu ya hasil dari cooking hari ini. Ya. Hai Daycomers, luar biasa ya. Tadi sudah kita bermain, kita sudah juga dengar firman Tuhan melalui secangkir teh madu. Sekarang kita mau plating nih. Ya, coba dikasih lihat, Kak. Jadi seperti ini. Awalnya itu kan nasinya nih, butter rice-nya nih ya. Kita sudah taruh di plating ya. Lalu nanti kita kasih kani sama smoke beef-nya, ditaburin aja. Ya, kalau saya sukanya mateng, ini untuk apa? Smoke beef sama kaninya. Jadi sebelumnya saya potong-potong, cuci dulu, terus habis itu ditumis sebentar, dioseng ya, dioseng-oseng sebentar sama butter. Lalu udah ya, seperti ini. Oke. Diratain aja seberapa kita perlunya. Oke. Nah, setelah ini, nah atasnya ini telurnya. Ya, telurnya tadi seperti biasa aja, kita kocok telur, ya, dikocok telurnya, lalu kita goreng biasa, dadar biasa ya. Tapi tadi seperti saya bilang, jangan sampai terlalu matang sekali, karena nanti dia akan kering. Nah, oke, kita lalu setelah matang, kita langsung taruh di atasnya, di alasnya. Nah, ini saus mentainya. Saus mentainya itu terdiri dari mayones sama tadi mayo pedas ya. Saya menggunakan mayo pedas, lalu ditambah dengan sedikit saus sambal dan saus tomat. Nah, ini adalah marinasi dari bawang bombay dan bawang putih. Kenapa kita pakai cuka? Karena ini mentah, jadi baunya tidak terlalu
mentah gitu ya. Nah sedikit aja untuk sebanyak ini, sedikit aja, jangan terlalu banyak. Kita nggak gunakan terlalu banyak karena nanti ini kan dia berbau sesuatu ya. Nah saus mentai ini sudah jadi nih. Oke, kita lalu aduk ya. Nah kalau kita mau pedasnya lagi, kita tambahkan sendiri chili powder ya. Tambahkan ya biar warnanya juga lebih tambah cantik. Lalu kita mulai taruh di atasnya, ratakan saja. Kita ratakan, jangan terlalu banyak juga nanti jadinya enak ya kan, tapi secukupnya karena sausnya ini yang disebut dengan mentainya. Ya, sebenarnya mentanya itu pakai tadi apa? Mentaiko, pakai telur ikan dia. Tapi malam ini kita nggak pakai telur ikan ya, nggak pakai tobiko juga, nggak pakai mentaiko juga. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang waktunya kita mentorch ya. Kita putar sedikit. Kurang. Bakar di atasnya. Kegiatannya sedikit menyenangkan kalau saya seperti ini. Seru tuh lihat, dia bergelombang-gelombang ya, sampai dia warnanya kecoklatan. Nah kan dia seperti dipanggang tuh. Wow, ya enak sekali. Nah secukupnya. Terus biasanya kalau seandainya seseorang itu selesai bicara banyak, lapar biasa. oh gitu Pak, oke nanti menang Bapak. Bisa icip-icip. Nah, sekarang icip-icip ya, Pak. Oh, icip ya. Icip bukan ya. Makan ya. Aduh, icip. Karena hari ini kategorial ada di sini semua ya. Oke. Kita icip. Oke. Baik, kita Setelah icip. selesai. Icip dengan piring yang terpisah ya. Iya, betul. Oke. Betul baik, sekali. Baik. Nah, kalau sudah, kita tabur nih. Ada parsley di sini. Kasih sedikit parsleynya. Iya. Lalu kita taburkan nori di atasnya. Wow. Jadi deh, ya ini adalah egg mentai rice with kani and smoked beef. Luar biasa gampang kan e-commerce? Bisa dibuat di rumah dengan harga yang bisa diatur sendiri, ya kan? Dan barang-barang ini bisa ditemukan di minimarket dimanapun aja, ya. Jadi gampang dan e-commerce bisa mencobanya. Buat Natal bisa juga, oke? Selamat mencoba. Ya, The E-commerce, ya. Sebelum kita tutup acara ini, kita akan masuk nih di dalam doa dan harapan untuk Daikom. Saya persilakan. Shalom semuanya. Doa dan harapan saya untuk Daikom tetap menjadi komunitas yang baik dan sehat, tetap dinamis dan menjadi berkat. Saya harap kita semua semakin kompak, saling menolong, saling menopang, dan tetap peduli. Doa saya, kiranya Tuhan memberkati Daikom dan semua Daikomers ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Shalom Daikom. Puji Tuhan, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau katakan satu hal bahwa saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Daikom karena di mana saya sangat banyak belajar dari Daikom. Di mana kekeluargaannya, kekompakannya, kepeduliannya yang luar biasa bagi saya. Apa yang saya tidak pernah dapat, saya dapat di Daikom. Dan itu menurut saya suatu kebanggaan karena saya bisa belajar banyak hal dari Daikom. Dan harapan saya buat Daikom, biarlah Daikom semakin kompak, semakin bergandengan tangan, semakin teguh dalam pelayanan akan pengiringan akan Tuhan. Biarlah Daikom semakin lagi
semakin antusias dalam pengeringan akan Tuhan, tidak pernah patah semangat. Biarlah Daikom ketika keluar nanti di mana saja bisa menjadi berkat buat banyak orang, dan biarlah bisa memenangkan banyak jiwa, memenangkan anak-anak muda di luar sana. Biarlah Daikom semakin semangat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Hai Daikomers, harapan dan doa untuk Daikom terus maju, selalu bergerak dinamis, dan kiranya setiap kategori Daikom boleh tetap setia melayani Tuhan dan saling mendukung satu sama lain, sehingga Daikom boleh terus menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak Daikomers. Tuhan Yesus memberkati. Harapan saya untuk Daikom menjadi komunitas yang saling menopang, saling menguatkan, tetap kompak, tetap kreatif, menjangkau banyak anak muda yang saat ini mungkin dalam keterpurukan, hilang pengharapan. Lewat Daikom, banyak anak muda yang dipulihkan dan diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan. Shalom Daikomers, tidak terasa 1 bulan lagi kita sudah berada di penghujung tahun 2020, dan hari ini adalah ibadah terakhir Daikom di tahun 2020. Bangga dan bahagia saya melihat kalian tetap eksis, tetap melakukan apa yang bisa kalian lakukan, tetap berkreasi, tetap berkarya di tengah-tengah kondisi apapun. Dan harapannya adalah bahwa Daikom tetap menjadi garam, tetap menjadi terang, tetap menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tetap berkreasi ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa doa dan harapan dari Daikom, dari Daikomers untuk Daikom ya. Dan sekarang Pastor tadi terima kasih untuk sharing juga firman yang dibagikan ya Pastor. Juga pastinya Daikomers yang di rumah maupun Daikomers yang ada di sini pasti sangat diberkati, juga sangat dikuatkan dan siap untuk berubah ya Pastor. Amin. Ya, mari Daikomers kita akan tutup acara ini dengan doa. Mari Oke, Pastor, baik. Jadi kita di sini akan sekaligus doa makan juga karena semua sudah tersedia. Firman Tuhan berkata segala sesuatu kalau sudah tersedia kita bisa menikmatinya ya. Ya Daikomers, nanti kita kalau jumpa kita akan bisa berbagi ini. Ini pasti enak. Ini menu pembuka nanti di tahun 2021 kalau COVID-nya sudah selesai. Ya, baik Daikomers, mari kita satu dalam doa ya. Kami bersyukur karena Tuhan menolong hidup kami sehingga kami bisa ada di penghujung tahun 2020. Tuhan, pada waktu kami menjalani di awal tahun, kami punya harapan, kami punya kerinduan. Namun Engkau mengizinkan satu kondisi, satu keadaan yang membuat kami tidak bisa berbuat apa-apa selain bergantung, berharap sama Tuhan. Tepatnya di bulan Maret di bangsa Indonesia, di negara kami masuk dan mewabahnya COVID-19. Kami terlalu yakin dari semua yang terjadi ada rencana Allah, perizinan Tuhan untuk ini. Biarlah kiranya Tuhan kami terus mengalami kekuatan, pertolongan dan bergantung kepada Tuhan semata-mata. Dan kami juga berdoa untuk masa tenang Daikomers di bulan Desember. Tuhan tolong supaya kami tetap punya kerinduan karena kami terus memeliharanya dalam kehidupan kami untuk bersekutu bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dan juga kami tetap menjaga iman kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Tuhan. Tuhan, sebentar ini kalau kami di tempat ini akan menikmati berkat-Mu, Tuhan tolong biarlah kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, biar itu menjadi kekuatan bagi tubuh fisik kami. Daikomers juga yang ada di rumah, di kala mereka akan jamuan malam, Tuhan tolong apapun yang mereka nikmati, Tuhan sucikan, kuduskan, dan itu menjadi kekuatan bagi tubuh fisik mereka. Terpuji Allah, akhirnya kami mengakhiri Daikom 2020 hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami menyerahkan Daikom di tahun 2021 dengan berkat-berkat Tuhan. Daikomers dimanapun berada, arahkan hati, tengadahkanlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkatnya.
Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Halik langit bumi serta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang kita sembah, kita kenal dalam Yesus Kristus yang menjadi penebus kita, menyertai engkau, menguatkan engkau, menghibur engkau, memberikan pertolongan kepadamu, tidak meninggalkan engkau, tidak mengabaikan engkau. Ia akan mengawalimu, mengkawalimu. Bahkan di dalamnya engkau akan mengalami damai, sukacita, dan mampu menjadi berkat bagi sesama. Dan setia tekun kepadanya hingga dia datang menjemput yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini termaterai atas setiap kita. Dekomers dimanapun berada, mari bersama saya katakan, amin. Saya serahkan kepada host. Dekomers, sampai jumpa di 2021.